Semut. Woi, Keng. No. Tay dong mai ko. Apa? Kami main dulu. Saya palingnya. Iya. Mau juga? Ambil aja sendok di dalam dong. Gula? Jangan dong. Ini papa ada buat teh. Di sini. Awas hati-hati, hati-hati itu jatuh nanti. Nyara ke sini. Ya dong. Ntar. Lagi kalau mau minum, ambil gelas sana. Tapi gulasan, terima kasih sudah bergabung di Komoro Podcast di Topik Lejong Gula. Jadi banyak teman-teman yang merequest untuk mencoba mencari tahu seperti apa klarifikasi dari Mama Cindy, ya. Tapi pagi ini saya tidak ingin mencoba untuk membagi hal itu. Yang pertama karena saya tidak tidak mengetahui banyak soal itu. Tetapi tentunya
seperti yang di postingan-postingan saya sebelumnya, itu yang kemarin ya, itu juga viral juga. Itu saya mengajak ya, saya secara pribadi itu mengajak teman-teman untuk mengubah cacian menjadi doa yang terbaik gitu ya untuk mereka ya. Jadi banyak yang mengira bahwa postingan saya itu kemarin itu mencoba untuk menyatukan mereka ya. Jadi jangan salah paham teman-teman. Doa yang kita maksudkan itu supaya kita ketahuilah bahwa mereka sedang dalam musibah ya, akibat mungkin apa yang menjadi kesalahan mereka. Tapi kita mendoakan mereka agar masalah ini cepat selesai gitu ya. Dan mengenai klarifikasi Mama Cindy, saya pikir dia sedang ada di dalam tekanan yang sangat berat teman-teman ya. Jadi untuk apa juga kita meminta klarifikasi kalau misalnya dia sendiri itu sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan mengenai klarifikasi Mama Cindy di sini teman-teman ya. Tapi cukup kita berhenti pada porsi kita ya, jangan terlalu berlebihan juga berkomentar dan sebagainya ya. Intinya kita mendoakan saja ya, kalau misalnya kita tidak bisa secara langsung menyelesaikan masalahnya, tapi cukup kita dengan doakan saja ya, siapapun ya teman-teman, bukan hanya mereka, bukan hanya Romo Gusti, bukan hanya keluarga mereka, tapi juga untuk teman-teman yang lainnya ya. Dan juga teman-teman ya, kenapa saya betul-betul kayak merasa aware atau care gitu dengan mereka. Yang pertama itu pasti mereka akan merasa sangat tertekan saat ini ya, siapapun di pihak mereka ya, tidak hanya Mama Cindy, kemudian Romo ya, tidak hanya keluarganya, anak-anaknya, karena mereka akan selalu menjadi center atau selalu menjadi pusat perhatian orang-orang gitu ya. Dan kita bisa merasakan bahwa bagaimana rasanya berada di dalam sorotan banyak orang, apalagi kita menyoroti sesuatu hal yang yang negatif gitu ya. Ya, jadi itu sangat berat tentunya buat mereka, dan ada baiknya kita mencoba untuk mengubah cacian kita untuk berupa kata-kata yang positif gitu ya. Jadi saya apresiasi teman-teman yang pengen cari tahu ceritanya Kiris gitu ya, dengan what's happening. Jadi dalam cerita ini ya kita apresiasi, artinya teman-teman mungkin mau belajar dengan apa yang terjadi saat ini ya. Jadi gini teman-teman, bukannya kita mau ngajak ASEKN itu untuk memaklumkan kayak perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti ini ya. Tetapi kita mencoba untuk melihat dari sisi yang lain gitu ya. Dimana sisi yang lain itu kita juga sama-sama ya, maksudnya sama-sama tidak sempurna. Jadi buat apa juga kita hanya melihat atau menghakimi orang hanya karena kita melihat dari suatu sudut pandang aja gitu ya. Lihat dari sudut pandang kita gitu ya, nggak lihat dari sudut pandang orang lain ke kita gitu ya. Jadi tapi saya apresiasi di postingan semalam itu banyak banget teman-teman yang mendoakan agar masalah ini selesai, mendoakan Romo Gusti, kemudian keluarga Bapak Tinus dan sebagainya ya, biar mereka kembali ya, mereka segera kembali untuk menata kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dalam benak saya itu Romo itu bisa menyelesaikan segala-galanya, dan mungkin ini mewakili pandangan setiap orang ya, setiap orang beriman, khususnya orang Katolik itu, bahwa seakan-akan pastor itu adalah malaikat ya. Dan kalau menurut saya secara pribadi itu pandangan yang keliru. Jadi mereka itu sama seperti
saya gitu, sama seperti mungkin teman-teman ya. Jadi punya kelemahan, punya keterbatasan, dan sebagai laki-laki tentu ya ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis ya. Dan disitulah ujian ya. Tapi walaupun apa? Tapi kebayang nggak teman-teman? Seorang pastor itu, kalau menurut apa yang saya mengerti ya teman-teman ya, seorang pastor itu seperti tong sampah ya. Jadi masyarakat melihat bahwa pastor itu bisa menyelesaikan persoalan mereka. Misalnya nih, masalah apapun di keluarga, pergi ke Romo minta berkat, minta sarannya, minta doanya gitu ya. Apapun persoalan pribadi kita ke para imam, kita minta rekomendasinya, minta sarannya, minta masukannya gitu ya. Belum lagi para imam itu bertanggung jawab untuk keseluruhan kehidupan umat, pelayanan dan sebagainya dengan berbagai hiruk pikuk dan sebagainya. Dan pertanyaan teman-teman ya, terlebih khusus ini pertanyaan pribadi saya, terus mereka cerita ke siapa kalau misalnya mereka mengalami persoalan? Ya, tentunya pasti kita akan merasa bahwa ya cerita ke Tuhan gitu ya. Nah, kembali lagi mereka juga manusia, para pastor juga manusia. Jadi berdoa kepada Tuhan itu memang itu adalah jalan yang terbaik gitu. Tapi ada kalanya kita itu susah untuk membangun komunikasi itu ya. Dan tentunya para pastor juga dengan berbagai kerumitan, kesibukan mereka, tanggung jawab yang luar biasa. Jadi mereka juga kadang susah juga untuk menceritakan kepada orang lain di luar mereka, baik itu untuk ke umat atau siapapun gitu ya. Saking mereka tidak begitu banyak waktu, mereka sibuk melayani. Jadi ya seperti itu kurang lebih dalam gambaran saya teman-teman ya, mengenai mengenai ya kehidupan pastor yang saya mengerti teman-teman. Jadi intinya bahwa kita sama-sama saling mendoakan juga ya. Kemudian kita sama-sama mensupport ya Romo yang bersangkutan, juga keluarga gitu ya, biar tetap kuat gitu ya, kemudian kembali menata kehidupan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan saya pikir itu saja untuk kali ini. By the way, untuk SKN, like all of you guys, like thank you so much for listening to me. Dan buat teman-teman yang belum subscribe di Komoro Podcast, pastikan teman-teman subscribe, karena nanti di Komoro Podcast akan ada banyak topik-topik seru lainnya, dan termasuk di acara ini, yaitu Lejong Gula atau bertamu pagi ya. Jadi teman-teman ya, pastikan teman-teman subscribe, dan see you on the next.